untuk pelajaran fikih salaf kelas 7 hari ini meneruskan pelajaran yang kemarin, maka supaya didengarkan dan diperhatikan supaya bisa memahami apa yang akan kami sampaikan. Kalau sudah siap, akan kami mulai. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ali baitihi al-kiram, khususan sayyidina al-hadir Maryam bin Malkan alaihi salam, wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama al-amilin, khususan sultan al-awliya sayyidina Syekh Ahmad al-Qadir al-Jilani, Syekh Abdul Hasan al-Asadili, Syekh al-Imam al-Ghazali, Syekh Quriyabna wa Bradasami, Syekh Ibrahim al-Taimiyah, wa ila jami'i mu'allifil kutubi wa syarihiha al-musannifiha, wa ila jami'i man ajazana ilal muntaha, wa khususan la hadrati mu'allifi al-kitab Syekh Muhammad Mutamakkin, Syekh Syamsuddin dari Al-Alamin, Syekh Abdul Ghani Salamuddin jami'i masyayikhin jami'il awliya di sampai jazirati Jawa, Syekhina wa murabbi ruhina Haji Muhammad Muhammad Mujahidin wa ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim. Sya'ulillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah siap ya? Kalau sudah, akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu. Summal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu. Ala arbaati aqsamin iku tetep ing atase papat pira-pira bagian. Ala arbaati aqsamin iku tetep ing atase papat pira-pira bagian. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya macam-macam air yang boleh atau sah digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama kemarin adalah air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air sumberan, keenam air salju atau air es, dan yang terakhir kemarin adalah air embun. Lantas macam-macam air tersebut itu terbagi menjadi 4 bagian. Lantas 4 bagian itu apa saja? Tohirun siji iku banyu kang suci. Tohirun siji iku banyu kang suci. Mutahhirun kang nujaake. Mutahhirun kang nujaake. Ghairu makruhin kang ora dimekruhake. Ghairu makruhin kang ora dimekruhake.
Yang pertama adalah air yang suci mensucikan dan enggak makruh untuk digunakan. Semisal digunakan untuk berwudu atau mandi atau yang lain, itu enggak makruh. Nah, air yang demikian itu dinamakan air apa? Wa huwa utawi tahirun mutahhir ilah al-ma'ul mutlaqu iku aran banyu mutlak. Jadi air yang suci mensucikan dan tidak makruh penggunaannya itu dinamakan air mutlak. Kami ulangi lagi. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan, artinya bisa hasil untuk menghilangkan hadas dan bisa hasil untuk menghilangkan najis. Nah, air yang suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan itu dinamakan air mutlak. Artinya air yang tidak menggunakan kayit atau batasan. Yang kedua wa tahirun lan banyu kang suci mutahhirun kang nujakake. Wa tahirun lan banyu kang suci mutahhirun kang nujakake makruhun kang den makruhake. Makruhun kang dimakruhake. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan, akan tetapi kalau digunakan untuk badan makruh, semisal digunakan untuk wudu, digunakan untuk mandi, itu makruh kalau digunakan untuk badan. Lah air yang demikian itu dinamakan air apa kira-kira? Wa huwa utawi tahirun mutahhir makruh al-ma'u iku banyu al-musammasu kang dipanasake srengenge. Wa huwa utawi tahirun mutahhir makruh iku al-ma'u iku banyu al-musammasu kang dipanasake srengenge. Air yang suci mensucikan dan makruh untuk digunakan adalah air yang dipanaskan oleh panas matahari. Sudah paham apa belum? Kalau belum, kami ulangi lagi. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan, akan tetapi makruh digunakan untuk anggota badan, semisal untuk wudu, semisal untuk mandi. Nah, air yang demikian itu dinamakan air musammas, dalam arti air yang dipanaskan oleh panas matahari. Wa tahirun lan banyu kang suci ghairu mutahhirin kang ora nujakake. Wa tahirun lan banyu kang suci ghairu mutahhirin kang ora nujakake. Yang ketiga adalah air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau kamu gunakan untuk wudu, kamu gunakan untuk mandi, kamu masih tetap dalam keadaan hadas. Contoh lagi, kalau kamu gunakan untuk menghilangkan najis, ya, sesuatu yang terkena najis tadi masih tetap najis. Jadi yang ketiga adalah air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Nah, air yang demikian itu dinamakan air apa? Wa huwa utawi tahir wa mutahhir al-ma'u iku banyu al-musta'malu kang wis digunakake.
wa huwa utawi tahirun ghairu mutahhir alma'u iku banyu almusta'malu kang wis digunakake. Yang pertama, air yang suci tidak mensucikan adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan apakah hadas. Ini air mustakmal. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah, wal mutaghayyiru lan banyu kang owah, owahe bima sebab perkara kholato kang nyampuri apa ma hu ing banyu minat tohiroti nyatane pira-pira perkara kang suci. Minat tohiroti nyatane pira-pira perkara kang suci. Tadi sudah saya jelaskan atau sudah saya singgung, urutan air yang ketiga adalah air apa tadi? Air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Air yang demikian itu ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan apa tadi? Hadas. Yang kedua adalah air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Artinya sesuatu yang suci tadi yang mencampuri sampai merubah nama air. Semisal ada air lantas kamu campuri teh, berubah sampai orang mengatakan itu air teh. Lah air yang demikian itu suci akan tetapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa menghasilkan untuk bersuci. Semisal kamu wudhu menggunakan air teh atau kamu mandi wajib menggunakan air teh, kamu masih tetap dalam keadaan hadas. Kami ulangi kembali, yang ketiga tadi adalah air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Nah, air yang demikian itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah air mustakmal, yang kedua adalah air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Wa ma'un lan banyu najisun kan kena najis. Wa ma'un lan banyu najisun kan kena najis. Wa huwa utawi ma'un najisun iku alladzi iku banyu khalat kang nekani fi ing dalam alladzi apa najasatun najasatun apa najis. Wa huwa khali utawi alladzi dunal kullataini iku kurang rong kula. Dunal kullataini iku kurang rong kula. Au kana utawa ana apa alladzi au kana utawa ana apa alladzi kullataini iku rong kula fataghayyara mongko berubah apa alladzi Yang terakhir yakni yang keempat adalah air najis, yaitu air sedikit yang terkena najis. Jadi air yang dimaksud sedikit itu kurang dari 2 kula. Jadi air kurang dari 2 kula kejatuhan najis atau terkena najis. Nah, air tadi menjadi najis, baik berubah sebab najis atau tidak. Atau air tadi banyak, artinya ada 2 kula ke atas, akan tetapi berubah sebab najis, yang menjadi najis air tadi.
Kami ulangi kembali yang terakhir tadi apa tadi, air najis. Jadi air najis adalah air sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kula yang terkena najis, baik berubah sebab najis atau tidak, itu menjadi najis air tadi. Atau air tadi banyak, artinya ada 2 kula ke atas, akan tetapi berubah sebab najis, yang menjadi najis air tadi, sama saja. Intinya air najis adalah air yang terkena najis, baik sedikit maupun banyak. Kalau sedikit dilihat, kalau air sedikit terkena najis itu baik berubah sebab najis atau tidak menjadi najis. Akan tetapi kalau airnya tadi banyak, artinya ada 2 kula ke atas, dilihat berubah sebab najis atau tidak. Jadi ada air banyak, artinya ada 2 kula ke atas, kemudian terkena najis atau kejatuhan najis, dikencingi anak-anak semisal, air tadi dilihat berubah apa tidak. Kalau berubah air tadi menjadi najis, akan tetapi kalau tidak berubah air tadi tetap suci mensucikan. Paham atau tidak kira-kira? Kalau belum paham, kami ulangi kembali. Yang keempat tadi air najis, yaitu air sedikit yang terkena najis, baik berubah atau tidak sebab najis yang mencampuri tadi. Atau air tadi banyak, artinya ada 2 kula lebih, 2 kula ke atas. Nah, kemudian kejatuhan najis atau terkena najis, itu ditafsir. Kalau memang air tadi berubah sebab najis menjadi najis, akan tetapi kalau tidak berubah sebab najis, air tadi tetap suci mensucikan. Wal kullatani utawi banyu 2 kula iku khamsumi atiritlin iku 500 kati Bagdad yen kang bangsa Bagdad takriban ing dalem kurang luwihe fil asohi miturut ing dalem kaul kang luwih sahih. Wal kullatani utawi banyu 2 kula khamsu mi'ati ritlin iku 500 kati Bagdadiyen kang bangsa Bagdad takriban ing dalem kurang luwihe fil asohi miturut ing dalem kaul kang luwih sahih. Adapun ukuran air 2 kula adalah 500 kati Bagdad menurut kaul yang lebih sahih. Kami ulangi kembali, ukuran air 2 kula itu kalau menurut ukuran Bagdad kurang lebih 500 kati. Sudah paham belum? Jadi kalau belum, kami ulangi kembali, ukuran air 2 kula menurut kaul yang lebih sahih itu kurang lebih 500 kati Bagdad. Udah paham ya kira-kira ya? Kalau sudah, kami memohon supaya dipelajari, supaya diterus dengan harapan, dengan tujuan supaya kamu bisa memahami dan juga bisa mengamalkannya. Dan insya Allah besok kalau sudah bisa bertemu langsung, akan kami teliti catatanmu atau kitabmu. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.